Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur dengan memuji Allah, melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, itu mesti ada maksud dan tujuan. Dan maksud dan tujuan yang terkandung di dalam Allah menciptakan sesuatu ataupun Allah menetapkan sesuatu, itu semuanya pasti untuk kebaikan umat manusia. Karena alam yang seluas ini beserta dengan segala isinya, baik itu yang ada di dasar laut maupun di dalam perut bumi maupun yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di udara, Allah nyatakan itu semuanya adalah untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untukmu semua yang ada di alam ini. Jadi memang kita sangat mulia. Allah menciptakan segalanya adalah untuk kita. Maka pada kesempatan ini Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan yang di dalamnya ada paket-paket ibadah. Tentu juga ada maksud, ada tujuan, di mana maksud dan tujuan itu pasti untuk kebaikan manusia. Itulah yang akan kita coba kupas pada kesempatan ini sebagai kajian kita menjelang masuk Ramadan yang hanya tinggal tak lebih 12 atau 13 hari lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sasaran utama yang ingin dicapai oleh paket Ramadan yang diinginkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu tertumpu kepada 1 Syawal. Nah, kita kenal bahwa 1 Syawal itu ada beberapa nama. Ada namanya Lebaran, ada namanya Hari Raya, tapi nama yang sesungguhnya adalah Aidil Fitri. Itulah nama yang diberikan, yang disodorkan oleh agama, oleh syariat, Aidil Fitri. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, Aidil Fitri itu terdiri dari 2 kata, Aid dan Fitri. Aid itu artinya kembali, jadi comeback, kembali. Sementara Fitri itu bisa diartikan kepada 2 makna. Yang pertama, Fitri dalam arti futur, artinya berbuka. Yang kedua bermakna Fitri itu fitrah, kesucian. Nah, dalam makna yang pertama, kembali berbuka itu artinya kembali boleh santap siang. Setelah selama 1 bulan kita terhambat atau diharamkan menyantap makanan pada siang hari. Mulai 1 Syawal, Aidil Fitri, kembali boleh makan siang, itu maknanya. Namun yang paling menjadi kajian kita, dan itulah yang dituju oleh agama sesungguhnya, pengertian Aidil Fitri yang kedua, yaitu kembali kepada fitri dalam pengertian fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kenapa sesuatu perlu dikembalikan? Tentu ada yang diinginkan di situ. Kalau dalam bahasa lain boleh dikatakan daur ulang lah gitu. Nah sekarang oleh karena fitrah kembali kepada kesucian, berarti barang yang disucikan itu pernah tidak suci. Atau dengan bahasa lain pernah kotor. Nah, pernah kotor. Mungkin kotoran bersifat lahir, mungkin kotoran bersifat batin. Nah dengan adanya paket Ramadan itu diinginkan Aidil Fitri dikembalikan kepada kesucian. Nah siapa yang dimaksud di sini? Yaitu yang dimaksud adalah makhluk yang memang diberikan kepadanya paket Ramadan. Kepada siapa paket Ramadan itu diberikan? Ya kepada manusia, tidak kepada binatang, tidak kepada makhluk lain. Maka dengan artian oleh Allah, manusia itulah yang ini kembalikan kepada fitrah atau kita semua kepada kesucian. Sekarang kita uji dulu, apakah memang kita sudah kotor? Nah, Bapak Ibu, kekotoran yang dimaksud di sini pada intinya adalah kotoran batin. Kotoran noda-noda di dalam rohani kita, bukan di fisik. Kalau kotoran di fisik itu setiap hari kita mandi, setiap hari kita bersihkan, bahkan kita terus berwudu bagi yang sholat. Dan mandi itulah jadi tiap hari itu. Berbagai macam sabun mandi untuk membersihkan badan. Jadi kalau untuk kembali membersihkan jasmani, itu nggak perlu diulang. Terlalu bodoh dan terlalu formatur kalau itu kajiannya. Jadi kembali kepada fitrah, jelas yang dituju itu adalah kembali kepada mensucikan dosa-dosa yang ada. Nah sekarang masalahnya, yoko wadosowa. Nah Bapak Ibu, kita tidak ada seorang pun yang ingin berdosa. Tetapi juga tidak seorang pun bisa mengelakkan diri dari dosa. Hal-hal yang menyebabkan dosa itu adalah mamnu', semuanya terlarang. Nah, semuanya terlarang. Tetapi sudah menjadi hukum kullu mamnu' mahbub. Setiap yang terlarang pasti dicintai, pasti menarik. Dalam hal apa saja? Setiap yang menghasilkan dosa itu pasti ada gaya tariknya, garis petasinya pasti ada. Menarik, penuh kelezatan, penuh kenikmatan. Kalau dilihat senang dipandang, kalau didengar enak didengar, kalau dipegang oleh tangan enak dipegang. Itu adalah al-mamnu', setiap yang dilarang. Makanya setiap yang dilarang itu mahbub. Bahkan secara kemanusiaan kita itu doyan melanggar larangan. Contoh, ibu-ibu setiap waktu ke musala ataupun ke masjid, pada awalnya tidak pernah lengong kiri, lengong kanan. Fokus menuju tempat ibadah, ke musala, ke masjid. Tapi pagi itu, mungkin entah apa ya, kita menoleh ke kanan. Ada pelang, jangan melihat ke sini, berbahaya. Nah mulai semenjak ibu melihat ada bahaya, itu mulai ada keinginan, awana di situ, dan calia gak sekali lalu. Muncul keinginan. Jadi manusia itu doyan melanggar aturan. Kenapa? Karena yang terlarang itu pasti ganjil, dan ada keinginan untuk melihat. Itu kalau mata. Dan termasuklah hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah karena kita manusia itu oleh Allah dilengkapi dengan kebaikan dan keburukan, potensi untuk jadi baik dan potensi untuk jadi buruk, sehingga kita di dalam itu cenderung sesuai dengan falsafah dalam kehidupan yang selalu kita baca, condong mato karena rancak, condong selero karena lama. Itu tidak beda antara satu dengan yang lain. Apa itu ibu itu termasuk jambu, condong mato tentu kena rancak, condong selero tentu kena lama. Padahal tidak setiap narancak itu boleh. Padahal tidak setiap yang lama itu boleh. Bahkan kadang yang rancak memberi mudarat. Yang enak itu memberi mudarat. Nah dalam syariat Islam dikatakan contoh makanan. Itu makanan itu makin enak, makin lezat, itu makin mengandung penyakit. Apakah lezatnya itu disebabkan oleh lezatnya, atau lezatnya itu disebabkan oleh bumbu-bumbu? Itu makin kita santap, itu makin mengandung penyakit. Nah yang tidak enak itu justru itulah yang membawa kepada kesehatan. Seperti ibu buat sayur. Itu sayur yang sehat itu
direbus sampai menghitam atau separuh matang? Separuh matang. Jadi kalau kita buat sayur, umpamanya sayur kangkung, itu sehatnya separuh matang. Coba kalau separuh matang kita hidangkan. Mungkin ada yang berucap, angkeciang kambiang. Nah, padahal separuh matang itu yang gizinya bermanfaat buat tubuh. Itu yang bermanfaat. Yang sampai hitam itu direbus, mungkin rasanya enak, tapi gizinya nggak ada lagi. Labi diabui di api. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang membuat kita jadi panjang tangan acok tawaikan, panjang kaki acok telangkahkan, dan itu sudah kita nikmati setahun. Entah berapa mata ini salah melihat selama setahun. Entah berapa banyak telinga ini salah mendengar selama 1 tahun. Belum lagi tangan memegang sesuatu, belum kaki melangkah kepada sesuatu. Termasuk otak kita memikirkan hal yang tak benar. Itu selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu hadirin, memang dosa itu kalau menurut syariat itu dapat dibagi kepada 2. Ada disebut dengan zambun, ada disebut dengan ismun. Ada zambun, ada ismun. Zambun itu dosa-dosa kecil. Sedangkan ismun dosa-dosa besar. Nah, kalau dosa besar itu rata-rata mungkin tidak pernah kita lakukan. Membunuh kita tidak pernah. Memakan riba mungkin tidak pernah. Menyantap harta anak yatim mungkin tidak pernah. Meminum minuman keras, berjudi dan sebagainya mungkin hanya satu-satu dan jarang dilakukan. Tetapi kalau dosa-dosa kecil, wah, kadang kita tak ingin melakukan, dosa itu datang nyelonong ke rumah kita. Jadi badan awak kau penuh ada dosa-dosa ketek. Kalau Imam Al-Ghazali menunjukkan dengan izmul a'dha, dosa-dosa anggota. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga. Kapan anggota itu berdosa? Kalau diberlakukan atau digunakan kepada hal yang tidak benar. Akan seperti itu. Tidak akan dicali sekali kok selama ini baru. Acali aja stek, karena itu dosa stek. Nah, itu dosa-dosa kecil. Kalau yang dosa-dosa besar itu otomatis tidak akan kita lakukan. Kita tidak akan pernah membunuh orang lah. Tidak pernah syirik lah. Tidak pernah pergi ke tukang tenung lah kita. Dosa-dosa kecil itu sudah menumpuk. Bahkan kadang orang tidak nyuruh, orang tidak menggoda, wabe dosa surang. Siana itu tadi jumpa di pasar, pakainya baju yang agak bagus, itu sebaju lama enggak. Cuma ada kalau yang sebab dosa surang. Padahal orang pakai baju itu tidak pernah ada niat sedikit pun untuk memanggak. Awak sana menetapkan itu sebaju lama enggak, kecil awak surang. Itu sudah menghasilkan dosa. Tapi dosanya tentu tidak sama juga dosa membunuh, ada dosa ketek. Dan itu banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ini juga disebut dengan dosa kontak sosial. Bila kita tidak akan ketemu sama teman, makin tinggi status sosial awak, makin banyak kontak sosial awak dengan orang lain. Makin fair awak dalam pergaulan, makin banyak teman. Makin banyak teman, durasi bertemu dengan teman, kemungkinan yang namanya dosa-dosa kecil itu makin banyak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang dibersihkan. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia. Allah menginginkan dosa-dosa ini bisa kembali menjadi bersih, sehingga 1 Syawal itu kita Aidil Fitri, kembali kepada bersih. Nah, inilah disebut dengan daur ulang. Kotor bersih melihat. Kotor itu bersih lihat. Nah, Bapak Ibu, kembali kita menjadi bersih itu disebutkan malah kayaumin waladathu ummuh. Hari ini al-yaum, maksudnya 1 Syawal, orang ini seperti anak kecil yang baru lahir dari perut ibunya. Mereka bersih. Jadi sebenarnya kalau ada rencana mati, bagus matinya 2 Syawal. Nah, kalau bisa direncanakan, maka berencanalah mati itu tanggal 2 Syawal. Kalau bisa direncanakan. Kenapa tanggal 2 Syawal kita rencanakan mati? Karena 1 Syawal kita sudah bersih. 0 derajat. Jadi kalau meninggal tanggal 2 Syawal, langsung masuk surga. Aidil Fitri. Nah, itu yang kita inginkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Ini kita sambut Ramadan ini dengan rasa syukur. Kenapa? Karena paket Ramadan itulah
Ya, yang menjadikan kita Aidil Fitri. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertanyaan besar yang perlu kita jawab pada saat ini adalah bagaimana cara untuk meraih dan mendapatkan Aidil Fitri? Kita sulit membayangkan Bapak Ibu kalau Aidil Fitri ini tidak ada. Betapa banyaknya dosa kita saat kita meninggal. Kalau tidak ada paket yang bisa mengembalikan kita kepada nol. Bahkan makin lama hidup, kemungkinan kekotoran itu makin tebal. Nah, untung saja ada paket untuk mendapatkan Idul Fitri. Paketnya apa namanya? Ramadan. Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada enggak tanda-tanda yang bisa kita raih atau kita temukan di dalam hidup bahwa kita sudah kembali kepada fitrah? Tanggal 1 Syawal. Ada. Yang menyebabkan kaki barik melangkah kanan elok, yang menyebabkan tangan berat untuk mengerjakan yang bermanfaat, itu kan noda dosa. Nah, kalau 1 Syawal kita memang sudah kembali kepada Idul Fitri, diri ini ringan dibawa beribadah. Diri ini ringan bisa dibawa kepada berbuat baik. Kita sudah tidak sengaja berbahasa, sudah lembut saja. Bergaul sudah lembut saja. Dan ada semacam keinginan untuk menjaga diri. Itu menandakan orang itu sudah fitrah. Tapi kalau tanggal 2 Syawal sampai Syawal masih pakai leperan mulutnya, berarti tidak berhasil Idul Fitrinya. Tapi kalau Idul Fitri itu dia sudah menjadi orang baik, berarti Idul Fitrinya berhasil. Nah, mari kita reproduksi, review kondisi awak di Idul Fitri tahun lalu. Ada enggak bertambah baik kita setelah 1 Syawal? Itu awal nilai seorang. Nah, sekarang apakah kita akan berhasil Idul Fitri atau tidak ditentukan oleh Ramadan. Bagaimana cara meraihnya? Ada 2 paket ibadah yang oleh Allah disediakan khusus di bulan Ramadan. Makanya bagus hari ini kajian ini dibaca. Kalau Ramadannya nanti sudah lenyap, tidak ada gunanya. Ada 2 paket untuk mendapatkan Idul Fitri. Pertama, paket siang namanya puasa. Shoma Ramadan. Yang kedua, paket malam namanya Qama Ramadan. Maksimalkan kedua paket ini, insya Allah Idul Fitri dapat. Kembali kepada fitrah itu dapat. Tapi kalau ada yang ngomong, Ambo ya lah Idul Fitri itu sama saja soalnya. Tidak ada perubahan. Ada kelahi dilanjutkan. Ada bakarusaan dilanjutkan. Ada cakak dilanjutkan. Berarti Idul Fitrinya gagal. Kenapa gagal? Mungkin 2 paket ini tidak maksimal. Tidak sempurna. Nah, inilah makanya hari ini kita kaji. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa kita menyempurnakan 2 paket. Baik itu shoma siang maupun qama malam. Sebab Allah mengatakan melalui mulut nabinya, man shoma Ramadan wa man qama Ramadan. Imanan wahtisaban. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dan yang menegakkan Ramadan pada malam hari, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa yang berlalu. Sehingga yang Idul Fitri itu yang ngomong Nabi. Tidak mungkinlah Nabi berdusta. Tapi sekarang kenapa? Saya sudah qoma Ramadan, sudah shoma Ramadan, kok Idul Fitrinya enggak begitu dapat? Pengicuannya samanya antara lah. Kepobrokan akhlaknya sama antara lah. Bahkan mingke-ingke kelakuan qoma shomanya enggak maksimal. Nah, sebenarnya apa Ibu Habib? Kalau kita kaji secara mendalam, tidak sulit. Mari kita kupas satu persatu. Pertama adalah qoma dulu. Karena Ramadan itu mulai dari malam. Kalau nanti kita jadi berpuasa 1 Syawal itu tanggal 11 Senin, berarti akad malam, Ahad malam kita sudah mulai bertarwih. Jadi mana lebih dulu tarwih pada puasa? Tarwih dulu baru puasa. Sebab baru masuk bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan itu dimulai setelah matahari terbenam. Jadi nanawak puasokan biswa
kawannya tarawih malam tadi. Begitu. Karena 1 Ramadan itu mulainya bukan siang hari, mulainya maghrib. Jadi malam siang, malam siang, malam siang. Begitu. Kalau perhitungan bulan Masehi kan jam 00. Kalau bulan Qamariyah atau tahun Islam, mulai harinya itu matahari terbenam. Makanya kalau secara perhitungan bulan Arab atau bulan Islam, apabila lahirnya adalah setelah maghrib, itu artinya tanggalnya sudah 1 Ramadan dia lahir namanya. Tapi kalau di Masehi belum. Masehi itu batasnya jam 00. Nah itu begitu pula caranya, kita terima saja. Makanya mulai dari qoma Ramadan, menegakkan malam bulan Ramadan. Nah apa Ibu? Kapan seseorang dikatakan sempurna menegakkan malam bulan Ramadan? Inti dari menegakkan bulan Ramadan itu ada amal pokok, ada amal ekstra. Nah amal pokoknya apa? Tarawih, atau amal pokoknya. Sengaja di dalam syariat yang tarawih itu sunnah. Jadi tidak pun bertarawih, tidak apa-apa. Tetapi ternyata dengan hukum sunat itulah nilainya makin tinggi. Kalau yang wajib agak mulai rendah nilainya. Karena ada ketakutan berdosa. Tapi dengan sunat itulah maka harganya menjadi naik. Bagi orang yang mengerjakan. Nah, sudahkah kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran? Nah Bapak Ibu, ciri pertama orang yang qoma Ramadan, tidak dumpang sama lama laju tarawihannya. Tidak dumpang sekali laju tarawihannya. Ini sengaja disampaikan, sebab kadang Ramadan itu ditinjau dari malamnya, itu kadang-kadang bulan tabu. Makin kau juang, makin nambah. 10 pertama, itu babak penyisian, ramai pesertaan. 10 kedua semifinal, agak mulai pandai-pandai seketel lah. 8 besar lah gitu. 10 ketiga babak final, finalis saya tinggal. Finalis saya nanti tagok saya. Padahal sebenarnya bulan Ramadan itu bulan pepaya. Makin ke ujung makin manis. Nah, di situ nilai qoma Ramadan. Bisa tidak kita bertahan istiqamah sejak dari awal sampai akhir? Di situ intinya. Di sisi ini saja dikaji, lah mulai ada wak nengkanai. Kenapa? Karena memang ada hadis idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu sudah datang, futiha abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidas syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, sudah itu kita sudah paham maksudnya itu. Tapi dibelenggu setan kan seolah dalam pemahaman kita, kita tidak akan digoda setan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena setan itu sudah dibelenggu. Apa kok ada yang terumpai hilang dalam besok? Ada yang pakai tumpai bahasa Arab bulan puasa. Nah ternyata maknanya yang membelenggu itu kita. Ada pula makna satu lagi, memang setan itu diikat. Bantuk kabau, sapi diikat. Tapi sungguh pun diikat, dia masih tetap beredar sepanjang talinya. Di sekeliling tambangan tadi. Kalau kita menjauh kita nggak kena, tapi kalau udah kayak wakat tambang itu dibayarnya juga. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya yang mengikat setan itu di bulan Ramadan kita. Nah ternyata setelah kita coba untuk menelusuri, godaan setan itu makin ke ujung Ramadan makin kuat. Awalnya tidak berapa godaan setan, makin kuat. Apalagi 10 terakhir, berbagai macam yang menggoda. Randang, kue dengan berbagai macam jenis,
baju rayo, pakaian rayo, sarawa rayo, sepatu rayo dengan berbagai macam jenis. Pistol air. Belum lagi yang lain-lain, menyiapkan segala sesuatu, rumah kadicai, tata ruang, letak kursi kadiputa, gorden kadiganti. Banyak sekali godaan. Dan ini terbukti Bapak Ibu hadirin sekalian, fakta di tengah-tengah kehidupan. Betapa banyak orang yang tidak talaki oleh kamu salah, tidak talaki oleh kamu saji, alasannya satu saja, buat sampah, masak kue. Bahkan nak tiba lah Pak, orang rumah menyuruh lah memasang gorden. Kan seperti itu. Padahal kalau kita coba untuk membuat strategi itu terpasang, ibadah tidak terganggu, bisa kok. Nah itu adalah intrik-intrik setan menggoda agar kita tidak mengisi, di mana Ramadan makin ke ujung makin manis sesungguhnya. Itu qama. Qama Ramadan di ibadah pokok. Apa ibadah pokok? Tarwih dan witir tadi, itu ibadah pokok. Nah ibadah pokok. Ibadah pokok ini saja disempurnakan, sudah mulai mendekati sempurna qama Ramadan. Kemudian apa yang ekstranya? Nah banyak sekali. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, itu ekstra. Membukakan orang yang sedang berpuasa, itu ekstra. Mendengarkan pengajian taklim, itu sejak dari zaman Rasul, itu sunnah. Kita lakukan sampai hari ini. Sampai di mana kita bisa mendengarkan. Bapak dan Ibu, ngerti tidak mengerti, jelas penyampaian guru itu atau tidak, itu bukan urusan kita. Sebab jamaah itu kan bukan ada evaluasi nasionalnya, kan tidak ada. UN-nya kan tidak ada. Tidak perlu dicatat. Thalabul ilmi sa'atan kasauma yauman. Menuntut ilmu 1 menit saja sama pahalanya jauh ibadah 1 tahun. Kau nak aja. Apalagi di bulan Ramadan. Man hadaral majlis al-ilmi fi Ramadan, siang maupun malam, siapa yang menghadiri majelis ilmu, nah seperti ini di bulan Ramadan, kataballahu lahu min kulli qadamin ibadat sanatin, maka Allah akan berikan pahala untuk orang itu untuk 1 langkah yang ia langkahkan bagaikan beribadah 1 tahun. Itu di bulan Ramadan. Selangkah wak melangkah pi kaman saji pi kamu salah untuk mendengarkan ceramah di bulan Ramadan, selangkah melangkah sama pahala 1 tahun beribadah. Itu yang kita kejar. Nah setelah kita mendengarkan ceramah 1 menit sama dengan berpuasa 1 hari. Jadi 30 menit dengan ceramah di bulan Ramadan sama juga berpuasa sebulan. Itu yang kita kejar. Itu adalah amal ekstra atau amal tambahan. Tadi sudah saya bilang tadarus. Lalu apa lagi? Berinfak. Kita kadang-kadang pikir juga kenapa di bulan Ramadan itu animo berinfak agak terbuka. Kalau di 2 bulan Ramadan, Masya Allah, awak kena malewak mengurus caca ketidiang. Tapi di bulan Ramadan orang menyengaja berinfak. Ada teman kita pergi ke pom bensin, rupanya menukar peti ketek-ketek. Karena tiap malam akan diminta infak. Dan kita mau untuk itu. Dan itu termasuk ibadah ekstra. Nah jangan tinggalkan itu. Belum lagi amal-amal sosial lain di bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, maksimalkan qama Ramadan itu. Nah ada yang mengelompokkan qama Ramadan itu dengan memaksimalkan sahur. Karena sahur adalah salah satu di antara makan, nanti ada lagi berbuka, yang bernilai ibadah. Coba bayangkan oleh Ibu, satu-satunya makan, sudahlah awi wak lapeh, pari awak, kanyang, pahala dapat no. Kalau dalam sehari-hari Pak Muiz, tidak dapat pahala makannya, cuman kanyang sana dapatnya, dan itu adalah kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau makan di bulan Ramadan, yaitunya berbuka dan sahur, itu adalah al-ibadah. Makan tuh pahala. Coba bayangkan tuh,
Makanya orang yang tidak bersahur tidak dapat berkah. Nah, gitu. Walaupun hanya sedegu air. Jadi ada juga orang itu sebagian tidak biasa sahur. Lalu sedenya. Tolong bilang sama dia, setidaknya kau bersahur dengan sedegu air agar dapat berkah. Ngarengkang teman. Ada tidak biasa sahur. Sedegu air agar dapat berkah. Karena makan di bulan Ramadan, sahur dan berbuka itu bernilai ibadah. Nah Bapak Ibu, bagaimana agar sahur kita itu betul-betul bagai ibadah? Sesuai aturan. Ada 6 tuh. Pertama, bersahur tepat waktu. Baca rohnya mempedomani tepat waktu sahurnya Bu ya. Selesai sahur dengan sholat subuh hanya jaraknya membaca 10 ayat atau kecil Nabi. 10 ayat Quran. Enggak sarine Bu ya, sarine itu adalah aba-aba. Itu setelah sarine berbunyi ada 10 menit lagi itu. Maka masa makan. Tapi kenapa didahulukan 10 menit? Jangan tak kicuah. Sebenarnya mulai imsak menahan itu terbit fajar, masuk waktu subuh. Namun serine diawali sesuai dengan ilmu hisab, jangan sampai umat Islam itu ketipu 10 menit. Jadi pas kita sedang ngunyah, sirinenya berbunyi, selesaikan yang satu itu tidak apa-apa. Masih ada banyak waktu, 10 menit lagi. Nah, itu gunanya. Nah, jadi jam berawak mulai makan daknya dah. Kan tidak kemungkinan jam 1 lah mulai makan itu. Jadi takhirkan sahur itu. Agama mengambil kebijakan sahur itu takhir dek manenggang awak perlu sebenarnya. Supaya jelas tiap mana puasa. Sebab menurut medis, aku ada nana medis ya, atau tahu masalah makanan. Apabila kita makan, bagaimana? Itu kita akan kenyang 4 jam. Jadi selama sampai jam kita kenyang kalau makan. Jadi kalau kita taruh hari ini jam 5, taruhlah hari ini, kan subuhnya 5 lewat 10, jam 5. Itu 6, 7, 8, 9. Sampai jam 9 itu masih kenyang. 4 jam setelah itu biasa. 10 sawaleh 2 leh 1 biasa. 4 jam setelah itu baru terasa 2, 3, sampai 5. Setelah terasa baru lapar. Ini jam 5. Pukul 6, 7, jam 5, jam 6, jam 6 lewat sedikit sudah berbuka. Jadi Allah menenggang kita. Janganlah tiana angku kecek Tuhan. Maka takhirkan sahur. Ini enggak. Jam 2 sudah sahur. Tentu menggigi-gigi ya biswa denyo. Kalau jam 2 sudah sahur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sudah lapar. Itu kan ditanya lagi sanjo, monyong lah wadenya. Makanya takhirkan sahur. Itu namanya tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari yang pedas di waktu sahur. Aku nyejale sahur asa perampek kilo sekali makan. Bandak kah membawa amai besok apa puasa. Hindari terlalu banyak pedas dan juga kalau dapat hindari terlalu banyak gula. Karena itu akan menimbulkan keletihan. Sedikit apa-apa bermanfaat. Kemudian yang ketiga, makanlah makanan yang banyak serat. Karena itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat, jangan terlalu banyak makan. Kan ada juga orang oleh karena besok mau berpuasa, ia double. Dijamak takdim kan, kau makan pagi kau. Kau enggak lupa kau. Kau makan tengah hari kau. Tidak bisa. Hati yang keempat. Yang kelima, jangan makan terlalu cepat. Sempurnakan kunyahnya. Apa gunanya sempurnakan kunyahnya? Agar coupling job description dari gigi namanya lesehan. Tinggal karajo usus selek. Ada wak kan banyak karajo gigi bagiannya khusus. Itu sakit wadinya.
Banang kasago masuk angka lama ke Josus. Ah, itu mah 33 kali kunyanya. Anda lo perlu dihitung agak saja gitu. Nah, kemudian yang keenam yang terakhir, ini dia. Ini dia yang paling pokok. Jangan sampai ada acara tidur lagi setelah subuh. Artinya, di antara mereka yang teraniaya di dalam menunaikan ibadah puasa, termasuk tidur setelah subuh. Alangkah dilaluan, bangun awaknya cepat sedikit daripada yang biasa. Kalau tidur setelah subuh, ingat, kerja usus atau infrastruktur di dalam tubuh kita beda di waktu kita bangun dengan di waktu kita tidur. Nah itunya, jangan sampai kita tidur setelah makan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sesudah makan tidur, ya tidur kita akan menjadi nyenyak. Lama lalu sudah makan. Kenapa tidur kita lama setelah makan Bapak Ibu? Karena kalau kita makan, ya itu usus perlu amunisi tambahan untuk buat bekerja. Amunisi tambahan itu artinya perlu tambahan darah. Aliran darah kita banyak menyimpan di kepala. Makanya orang apabila luka kepalanya, darahnya banyak. Kan begitu. Karena memang darah kita itu banyak disimpan di kepala. Artinya apa? Kalau perut membutuhkan darah, maka yang ditransfer ke situ darah kepala. Padahal otak juga butuh darah di dalam berpikir. Makanya orang yang makannya banyak, darahnya turun ke perut, otaknya kurang jalan lagi. Ditambah pula dengan tidur, tambah lama tidurnya. Makanya orang yang sudah makan dia tidak tidur, dia biasa di tengah-tengah kehidupan. Nah, makanya tidak ada lagi, Nabi tidak pernah tidur setelah subuh. Apalagi di bulan Ramadan. Agar kita bergairah. Lalu bagaimana ada Buya yang menyebut Buya? Naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Makanya ada yang salah tafsir. Setelah sholat subuh tidur sampai zuhur. Setelah zuhur tidur asar. Setelah asar tidur sampai masuk waktu berbuka. Kenapa tidur? Kan ibadah katanya. Bukan tidur yang seperti itu. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tertidur oleh karena letihnya berpuasa. Itu kasihnya. Itu ibadah itu. Umpamanya kok bakadai ya Pak. Oleh karena pembeli belum datang, kita itu ibadah. Kalau dapat tahan tu akan meja seketik lain. Kadang-kadang palo. Nah, itu yang ibadah. Atau mungkin dah disandang ke kursi seketik. Makanya ada yang bilang tidur ibadah yang dimaksud itu adalah tidur yang tidak tidur. Artinya tidur sambil duduk. Tapi kalau diambil bantah, delo selimui. Lalu mulai. Itu tidak masuk tu. Namanya puasa ular. Nah, itu dia. Jadi itu 6 itu syaratnya. Sehingga qoma Ramadan kita itu menjadi gitu. Qoma Ramadan kita menjadi sempurna. Silakan amalkan besok. Nah kita masuk sekarang kepada soma. Nah ini yang gak banyak belit-belitnya. Apa itu soma? Mempuasakan Ramadan. Pasti siang. Kita diancam oleh Nabi ibu-ibu. Kapasisi katarusan. Lalu diambil ke Bengkulu. Sebelum kaji ditaruhkan, ancak guru minum dulu. Nah itu panten nih. Lupa mau dari tadi. Ya. Kan bisa di pesisir atau ke Bengkulu nak. Masalah. Alhamdulillah, makasih banyak. Enak ya. Nanti kalau ada kelebihan bawa pulangan. Nah, bagaimana dengan soma? Ada ancaman ibu untuk kita. Dan ini ancaman kita takut. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Ini dia ancaman. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali haus dan lapar.
pahala nggak ada. Itu kan ancaman untuk kita. Kita takut kalau masuk kategori itu. Minyak abi samba talama. Walah payah-payah, badanlah kurui. Tapi ternyata pahala puasa kita tidak ada. Itu yang kita takutkan. Nah, kenapa itu terjadi? Penyebabnya tiada lain tidak bukan adalah rambu-rambu puasa itu tidak kita acuhkan. Nah, kan begitu? Kenapa? Karena malam yada qaula ruzi wal amala bi fala siyamulah. Akhirnya siapa yang tidak meninggalkan kata-kata omong kosong, perbuatan omong kosong, perbuatan sia-sia, tidak ada puasa baginya. Todolimu. Al-kizbu, berdusta. An-namimah, mengupat. Al-ghibah, bergunjing. An-nazarah bersyahwat, melihat seseorang dengan penuh syahwat. Yaminul ghumus, sumpah palsu. Kita sedang berpuasa, puasa kita menjadi habis pahalanya. Itu kan hal-hal kecil itu. Berdusta, kadang dengan tidak kita sadar kita sudah berdusta, padahal kita sedang berpuasa. Mama ge piti ma, piti dak do, sarimi ala ada piti, pro piti do, lelutos teh. Kan ada bahasa lain. Kemarin kan udah, tadi pagi kan sudah, kok minta terus, jangan kecil piti lah do. Awan nampak piti tadi. Nah gitu. Lah sholat, alah pada alun. Setiap ditanya, lu tu sila tu. Di mana sholat? Di musalah. Ang dak do, dia belakang. Terompang dak do, dia sepatu. Biulu dak do, mulu ada rumah. Dusta semuanya. Nah banyak. Sebab al-kizbu itu suhul. Beluta itu mudah. Gampang berdusta itu. Nah kita sedang keadaan berpuasa. Maka puasa kita menjadi habis. Puasa kita menjadi tidak baik. Makanya puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi rusak. Kalau menahan diri dari yang membatalkan itu gampang. Apa yang membatalkan puasa? Masuk sesuatu ke dalam rongga. Nah, itu aman itu. Tapi dari hal-hal yang merusak. Apa artinya merusak? Puasa kita tetap sah tapi nilainya down. 5,5 nilainya. Sehingga tidak bernilai, tidak lulus, pasal diulang balik, apanya nilainya D, atau nyendaknya A plus, sekurang-kurangnya B, tapi sehingga nilai puasa itu tinggi. Kapan? Peliharalah dari yang membatalkan, tetapi juga kita memelihara diri dari yang merusak. Aku nambarek sebenarnya. Nah untuk itu bagaimana caranya? Mulai dari kita setelah bersahur. Kemudian kita mulai berpuasa, ingat terus bahwa kita sedang berpuasa. Nabi kita mengatakan, kita kurangi, memikirkan, mengerjakan, menghadapkan diri kepada hal-hal yang ujungnya adalah merusak. Kadang-kadang kan awak lo namanya ayo diri ya Pak Ibu. Apa kasihnya mana diri awak? Ya setan menggoda terus. Sambil menunggu waktu buku tibo. Ada dua lah di bawah batang pokat. Ada bangku jok meja maduk kalabuah dua di situ. Betong orang lalu. Aku India kan. Aku Jerman kan. Lah itulah rusak puasa. Atau mungkin ngomong mau tak? Apa yang dotakan? Tahu enggak Bapak Ibu? Apabila terjadi ngomong atau berdiskusi atau mungkin ya bincang-bincang, yang paling enak di dunia apabila terjadi perbincangan yang temanya menyangkut dengan orang. Itu paling lezat itu. Dia tahu laki si anu, oh itu enaknya bukan main itu. Padahal kita sedang berpuasa. Nah, dengan tidak kita sadari. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sama saja. Itu nangkawak pelihara. Jadi bagaimana? Arahkan ngomong-ngomong kita itu, kita butuh juga ngomong kepada yang kaitannya dengan puasa. Apa kira kaji Buya Lizar malam tadi kan bagus. Diarahkan ke situ. Keindak bini orang laki, orang lah baca. Nah ya. Atau hal-hal yang lain. Aku 01, 02, 03. Biasa itu nak kada jawab terus. Nah, jadi bapak ibu hadirin sekalian bahagia ingat. Kemudian kedua Nabi kita menasihati lajale wa puasa. Puncak puasa itu menanawi lapar.
Hanya pergi ke pasar, duduk aja kayak orang jacin dua. Tahu tak salah. Baca lihat aja cinduan deh. Ada kasajua tiba di rongkongan. Ada kasajua tiba di rongkongan. Jangan salah, awan salah. Atau mungkin di rumah bapak. Duduk di rumah. Bializar katanya di rumah aja lah. Tapi di rumah apa? Biar kursi amadok ke pintu dok ke dapur. Amarundoi orang rumah buat sanok. Tu lo bagi aku boleh. Atau lo bagi apa nilai? Tu urusan ini jangan diatur pula. Itu juga hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Baca Quran. Baca buku-buku agama. Cari TV. Buka siaran yang bermanfaat atau yang mubah, ke olahraga lah, atau mungkin ada pengajian lah, atau ada berita lah, sehingga ibadah kita, puasa kita menjadi sempurna. Tapi kunci dan segala kunci Bapak Ibu, 2 menit lagi, mari kita sambut Ramadan ini dengan kegembiraan kata Nabi. Karena itu juga termasuk yang disunahkan, gembira menyambut Ramadan itu. Tanda gembira itu apa? Ngumpul kita. Karena kita disuruh sebelum masuk Ramadan itu berfa'fuaspahu. Itu disuruh. Di ada 10 hari lagi, mari kita berfa'fuaspahu dalam 10 hari. Di kampung awak di Siko, lain istilah mendoa dalam puasa. Mari kita mendoa. Nah sebenarnya mendoa dalam puasa itu intinya apa? Kan makan. Makan itu adalah strategi politik untuk membujuk agar pintu maaf terbuka. Itu sebenarnya. Sebab orang kalau sudah dikasih minum makan, pintu maafnya dibuka. Diundang tetangga, nasi dihidangkan, air dihidangkan. Nah sebelum nasi ka dimakan, air ka diminum, kami silang bapangka kepada kita seluruh yang datang. Terima kasih banyak. Nah selama setahun kita sudah bergaul, kita mau masuk ke bulan Ramadan, ku ado terlantak kanek atas singgung keturun sapo nak patut tersapo tabo nak patut tabo tertompang nak patut tertompangan saling memaafkan awak abarik kita nak sama tu yo sebutlah nampaknya orang ikan sehingga itu adalah strategi membujuk orang yang kita panggil agar terbuka pintu maaf diumbu aja nasi kan seperti itu maaf silahnya kau sabar lama macam kan seperti itu silakanlah mendoa. Oh tidak bisa tiap rumah di musalah ini saja buat sambal lama-lama bayu awak segala macam undang Ustaz umpamanya Bu Alizar kan seperti itu. Nah saya juga tidak akan kemana-mana kalau diundang asalkan kasih tahu dulu agar saya bisa mencari hari yang tepat karena hari itu juga sudah ada yang mengundang kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian mari kita berfahwas-fahu itulah hakikat balimau. Dia balimau itu bukan mandi ke Lubuk Bunta doh, bukan mandi ke Mangamendung doh, bukan mandi ke Singkara doh. Kalau mandi-mandi itu bisa bukan balimau balunau jadinya. Bukan itu. Tapi berfa'fuwas pahu antara awak. Karena tidak boleh ada dusta dibawa ke bulan Ramadan. Tidak boleh ada dendam dibawa ke Ramadan. Kita berpuasa, oh yang menyambut saya, hati sakit kayaknya. Usah puasa kita. Tapi kalau sudah fa'fuwas pahu kan aman. Apalagi dibawa ke bulan Ramadan. Kita harus mendekatkan qoma Ramadan. Ini semayang kayak Allah kuat. Dia sikul pula sikul tagak. Rusak pula ibadah kita. Makanya fa'fuwas pahu sebelum masuk Ramadan. Itulah Pak Ibu. Juga tinggi masjidnya karena kabaranti leh. Jadi oleh kerana awak pai ke Bukit Tinggi singgah sebentar ke Guguk tiba di situ hari pagi dia kata isan dalam masuk maka mengaji langsung garanti. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita saling memaafkan dan insyaallah kita akan ketemu di bulan Ramadan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ada kau nama ulang misalnya itu terang-terang bisa petik saya nama bola nampak itu ibu yang